senang karena aku masih bisa bertemu dengan teman-teman melalui tatap Zoom daring. Dan aku masih bisa mengakses materi dengan mudah melalui SIM sekolah. Untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, tetap semangat belajar di rumahnya ya. Hai insan Budia Wacana yang dikasihi Tuhan, Salam. Kali ini kita akan belajar matematika. Perkenalkan, saya Bu Eva, guru matematika kalian nanti di SMP Budia Wacana. Selain di SMP Budia Wacana, kalian juga bisa belajar melalui channel SMP Budia Wacana yaitu DWJHS EduSmart atau channel Ibu, Eva Mart Channel. Nah, materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya, siapkan dulu alat-alatmu untuk belajar ya. Teman-teman, pernahkah kalian mengamati benda-benda unik di sekitar kalian? Seperti ini nih contohnya. Ada yang dari makanan, kotak kado, bangunan, atau bahkan kerangka. Nah, kesamaan dari bangun-bangun itu adalah memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga yang puncaknya berhimpit di satu titik. Bangun apa itu? Ya, nama bangun itu dalam matematika dikenal dengan limas. Sebentar lagi kan ini hari Natal ya. Ibu menemukan sebuah kotak kado yang unik juga. Lalu ada ide nih, ibu ingin membuat bungkus kado yang bentuknya unik seperti ini. Ibu memiliki sebuah kertas kado dengan ukuran 60 cm x 60 cm. Kira-kira bisa untuk membuat berapa kado ya? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ada matematika loh. Nah, teori matematika yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ibu adalah luas permukaan limas. Nah, setelah mengikuti video ini, diharapkan kalian nanti bisa memahami luas permukaan limas dan bisa menghitung luas permukaan limas. Yuk, kita mulai. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sebuah alas, titik-titik tegak atau bidang samping yang berbentuk segitiga yang titik puncaknya berhimpit di satu titik. Pada gambar di samping itu merupakan contoh limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Ada macam-macam bentuk limas sesuai dengan namanya ya. Yang pertama limas segitiga. Kenapa disebut limas segitiga? Karena limas ini alasnya berbentuk segitiga. Nah, ciri-ciri yang lain memiliki 4 titik sudut, dibatasi oleh 4 sisi, dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ada juga limas segi 4. Limas segi 4 ini alasnya berbentuk segi 4. Bisa persegi, bisa persegi panjang, ada jajar genjang, ada juga belah ketupat, dan lain-lain. Nah, selain itu, limas segi 4 memiliki ciri memiliki 5 titik sudut, dibatasi oleh 5 sisi, dan tentunya sisi tegak berbentuk segitiga. Selain limas segitiga dan limas segi 4, ada limas yang lain loh. Sesuaikan dengan alasnya. Yang ini adalah limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 beraturan. Ini adalah limas segi 6. Lalu ada satu lagi yang unik, dia punya nama lain tuh, yaitu kerucut. Ternyata kerucut itu juga merupakan limas, tetapi alasnya berbentuk lingkaran. Khusus untuk kerucut nanti ada pembahasan tersendiri ya.
Nah, untuk menghitung luas permukaan limas, kita harus membuka dulu limas itu sesuai dengan jaring-jaringnya. Kemudian setelah dibuka berdasarkan jaring-jaringnya, kita bisa melihat bangun-bangun datar apa saja yang terbentuk untuk membuat sebuah limas itu. Nah, luas permukaan limas bisa kita lakukan atau kita hitung dengan menjumlahkan luas bangun-bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. Yuk kita buat rumusan untuk luas permukaan limas. Untuk membantu kita membuat rumusan, Ibu menggunakan limas segi 4. Lalu Ibu buka berdasar jaring-jaringnya, terlihat dari atas seperti ini nih. Tadi luas permukaan limas adalah jumlah luas bidang sisi limas. Kalau kita lihat di sini ada 5 buah bidang sisi. Dari L1, L2, L3, L4, dan L5 kita jumlahkan semuanya. L1 merupakan alas, maka luasnya kita sebut sebagai luas alas. L2, L3, L4, dan L5 semuanya berbentuk segitiga, disebut sebagai luas sisi tegak. Maka bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini berlaku untuk semua limas ya. Nah, kembali ke permasalahan awal. Ibu memiliki sebuah kertas kado yang ukurannya 60 cm x 60 cm. Rencananya untuk kadonya seperti gambar di samping. Unik kan? Nah, panjang sisi alas berbentuk persegi ya adalah 20 cm. Tinggi limas 24 cm dan tinggi sisi tegak adalah 26 cm. Berapa banyak nih kado yang bisa Ibu buat dari kertas kado itu? Yuk kita coba identifikasikan masalahnya dulu. Yang diketahui 5 segi 4, yaitu persegi. Lalu ukuran kertasnya 60 cm x 60 cm. Panjang sisi alas 20 cm, tinggi limas 24 cm, tinggi sisi tegak 26 cm. Yang akan kita hitung pertama kali adalah luas permukaan limas. Lalu setelahnya kita bisa menghitung banyak kado yang dapat dibungkus. Menghitung luas permukaan limas. Tadi gambarnya Bu Eva buat ilustrasi seperti ini ya. Tinggi limas tidak terlihat karena dia ada di dalam. Tinggi limasnya 24, tinggi bidang tegak bisa kita sebut sebagai tinggi segitiga, yaitu 26 cm. Kalau Ibu buka berdasar jaring-jaringnya jadi seperti itu. Nah, pertama yang kita hitung adalah luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi, maka kita menghitung luas alas dengan menghitung luas persegi. Luas persegi sisi pangkat 2 ya, 20 kali 20 cm. Jadi hasilnya 400 cm persegi. Lalu luas bidang tegak kita hitung. Karena alasnya berbentuk persegi, maka segitiga pembentuknya juga sama. Ada 4 di situ, berarti tinggal kita kalikan luas segitiga kali 4. Untuk mempelajari materi bangun ruang, teman-teman harus mengingat semua materi tentang bangun datar ya, karena di sini untuk rumus keliling dan rumus luas sangat diperlukan. Luas segitiga setengah alas kali tinggi segitiga. Nah, di sini dikalikan 4. Bisa kita sederhanakan dulu ya, 4 kali setengah. Alas segitiga sama dengan alas limas, yaitu 20 cm. Tinggi segitiga 26 cm. Tinggal kita kalikan. Hasilnya 1040 cm persegi. Nah, sudah ada luas alas dan luas sisi tegak, maka kita bisa menghitung luas permukaan limas. Tinggal kita jumlahkan ya, dan hasilnya 1440 cm persegi. Baru setelah itu kita bisa menemukan banyak kado yang Bu Eva bungkus dengan ukuran kertas 60 cm x 60 cm. Kita cari dulu luas kertasnya ya. Baru setelah itu kita bagi dengan
luas permukaan limas. Hasilnya ternyata tidak bulat ya, 2,5. Itu artinya hanya 2 kado saja yang bisa kita bungkus. Lalu sisa kertasnya karena hanya setengahnya, maka tidak bisa kita buat untuk membungkus 1 kado. Nah, jadi yang kita hitung hanya 2 kado saja nih yang bisa dibungkus. Nah, seperti itu teman-teman, menggunakan luas permukaan limas untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada titik terang ya. Nah, untuk lebih memahami materi, coba teman-teman selesaikan permasalahan berikut secara mandiri. Teman-teman, pernahkah kalian berjalan-jalan di pasar tradisional? Di sana banyak penjual jajanan ya, salah satunya seperti itu tuh. Unik kan? Ternyata limas juga sudah ada sejak zaman dulu kan? Nah, itu namanya kue Nagasari atau Nogosari kalau kita sering menyebutnya. Mama Lisa membuat kue Nogosari berbentuk limas. Alasnya berbentuk persegi, dengan panjang sisi alas 8 cm, tinggi sisi tegaknya 7 cm. Kue Nagasarinya akan dibungkus dengan daun pisang ya. Lalu hitung berapa luas daun pisang yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah kue Nagasari. Nah, gunakan teori yang sudah kita pelajari tadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya sudah belajar bersama Bu Eva. Tetap semangat ya belajar dari rumah dan tentunya pesan Bu Eva, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Shalom.